Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Haji, saya kan udah bayar uang sewaan. Bulan ini kan belum habis. Lu gimana, Ucup? Gua bukan mau nagih sewaan. Gua malah mau minta tolong ame lu. Sekalian mau ngenalin nih calon tangga lu. Namanya Ani. Ani. Saya Yusuf bin Sanusi. Panggil aja Ucup atau si Item. Mbak Ani ini udah bayar panjar sewaannya, Cup. Mau ngontrak di rumah ini berdua sama temennya. Dia udah cocok, tapi tinggal tergantung sama temennya. Ntar sore dia mau kesini ngajak temannya. Iya Pak Haji. Bagi Pak Haji sih, biar banyak yang sewa, banyak pendapatannya. Bagi saya, banyak cewek, banyak harapannya Pak Haji. Bisa aja nih Bang. Nah, makanya tolong deh temenin dia. Ntar sore gua nggak bisa. Oh, iya. Nih, kuncinya lu pegang deh. Oh, iya Pak Haji. Cuma kalau teman saya mau tinggal di sini, terus kita jadi tetanggaan, ada syaratnya Bang Ucup. Apaan tuh? Ntar kalau teman saya kesini, Bang Ucup jangan pakai kolor lagi ya. Ntar dia takut lagi. Iya. Berangkat, Bang. Iya, menarik Ambon. Jadi ini sampah-sampah mesti saya kemanain, Teh? Terserah. Itu kan urusan lo. Jangan marah gitu dong, Teh. Udah apa sih? Tahu. Kenapa sih, Teh? Ribut-ribut? Enggak ada apa-apa. Yang bener, Teh. Tuh tukang sampah kagak mau ngangkut sampah ya, Teh? Bang Curi jangan bikin gosip gitu ah. Ya, saya cuma nanya, nggak usah ngambek. Apaan sih? Ya. Abang kenapa pakai turun segala? Oneng kan cuma mau dadal doang. Dah abang. Nora, lu Nora. Dadah. Dadah abang. Capek gua aja lu ah. Dah. Dah. Masya Allah. Ini Bantar Gebang kenapa pindah kemari? Ini mah bukan gosip, fakta. Bikin kerjaan aja dah. Sobek lagi celana gue. Neng. Celana gue mana, Neng ya? Nyantu abang pakai apaan? Bukan yang ini, Oon, yang biru.
Yang biru udah dijadiin elap sama emak. Yang coklat mana? Yang coklat kan abang udah kagak mau make. Katanya kesempitan. Bukannya kesempitan, pos Salma tuh. Jahitnya salah ukuran. Masa salah ukuran bedanya sampai 10 cm? Perut abang aja yang nambah buncit. Perut gua nggak buncit. Nih, lu lihat nih. Tuh. Tuh. Iya, perut abang kagak nambah buncit. Iya, tapi pantatnya tambah demplan. Bukannya diangkut, sampah malah taruh di situ. Maaf, bukannya saya mengeluh, bukan juga saya keberatan. Tapi kalau nggak salah, bulan kemarin iuran sampahnya naik 10%. Maaf, bahkan bulan sebelumnya naik 20%. Pak RT, gimana nih sampah kok berantakan semua? Iya, saya udah ngomong sama tukang sampahnya, tapi belum ada kesepakatan. Sabar dulu, Mpok Leha. Mak, buang sampahnya jangan di sini dong, Mak. Kalau gini gimana dong dagangan saya, Teh? Masa di depannya tumpukan sampah semua? Ya, dibuang di mana dulu, Kek? Asal bukan di halaman tetangga aja. Mak nih kalau naruh sampah, Bu, ya jangan di depan rumah saya, toh. Waduh. Masa si Hindun buang sampahnya di rumah gue? Itu kan sampahnya emak. Kalau nggak percaya coba aja lihat sendiri. Pasti isinya kulit jengkol semua. Iya, kalau sampah lu isinya pasti balonnya si Yanto semua. Pak, bagaimana masa sampah nggak ada yang ngangkut? Iuran kan jalan terus. Bukan salah saya, Mak. Kan tukangnya yang mau naikin iuran. Justru saya mau nego, biar warga nggak merasa diberatin. Kalau lu kagak bisa nego, gue aja yang nego. Jangan, Mak, jangan. Biar saya aja. Saya kan aparat pemerintah. Jadi sampah urusan lo. Iya, Mak, iya. Nah, yuk, lu pegang tuh urusan lo, ya? Pokoknya, lu yang nabrak, lu yang betulin motor gue. Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Gue sih nggak marah. Tapi kalau sampai lu nggak mau ganti rugi, Iya, iya. berarti lu nggak doyan nasi lagi. Iya, Pak. Saya pasti ganti kok. Nih, alamat saya. Alamat yang lu kasih ini benar nggak nih? Iya benar, Pak. Masa saya bohong sih? Coba lihat KTP lo. Ayo. Iya, iya. RW-nya salah, RW-nya salah. RW-nya salah. Lu sengaja nih. Ah. Nama jalannya aja lu salahin. Lu tahu nggak siapa gue? Iya nggak tahu, orang baru ketabraknya hari ini, iya kan? Jur, situ memang payah kok. Orang mau nabrak aja kok ya, nabrak milih motornya mantan petinju. Hah? Ya gimana dong, Won? Kok gimana? Kamu jelas bakal bonyok.
Mendingan kalau mau nabrak itu milih mobilnya dokter. Kan lebih enak. Enak gimana? Situ habis ditonjok, bonyok, terus diobatin. Emangnya gue bisa milih siapa yang mau gue tabrak? Ya bukan begitu. Kalau sampai situ nggak bisa bayar ganti rugi, kan berabe. Gue bisa dipukulin ya? Wah, jelas. Mungkin situ kuat dipukul. Tapi kalau coba istri situ diculik, terus disuruh pakai baju seksi, terus naik bawa nomor gede di atas ring, perasaan situ gimana? Benar juga lu ya. Kalau emak yang begitu gimana, Wan? Kalau emak, wah, kalau emak pasti petinjunya yang bonyok. Terus gue mesti gimana dong, Wan? Ya, Bang Juri, minumnya pakai sedotan aja daripada gelas saya pecah. Gitu ah. Juri, ngomong-ngomong, situ suruh ganti berapa sih? 200.000, Wan. 200.000. Ah, tenang, tenang. Nih saya bantuin. Ya, 100.000 cukup ya? Yang bener, Wan. Serius? Gue nggak nyangka. Lu orangnya baik, Wan. Jangan dimasukin ke dompet. Ntar diambil mak lo. Oh iya ya. Lu bener-bener teman sejati, Wan. Bukannya begitu, Jul. Kalau situ besok jadi dikebukin, minggu depan utang situ yang 500.000, siapa yang bayar? Neng. Bang, kok pulangnya cepet? Abang sakit? Gue nabrak motor orang, Neng. Astagfirullahaladzim. Tapi abang kagak kenapa-napa kan? Ya enggak sih. Cuman gue jadi stres. Gimana dong ya? Oneng tahu cara ngobatinnya, Bang? Duduk, Bang. Nggak usah, Neng, nggak usah. Ngape-ape? Biar abang stresnya hilang. Pijitan lu mantep juga, Neng. Iya nih, Bang. Nah, otot bahunya tegang banget nih. Kenapa sakit ya? Aduh, Neng. Bahunya sih udah lemes. Cuman otot yang bawah nih jadi tegang. Neng, Neng, ngapain sih? Pakai dikunci segala nih pintu? Iya. Mak, Neng kan habis mijitin Bang Juri. Terus kenapa dia kagak narik? Bang Juri lagi stres, Mak. Soalnya dia habis nabrak motor orang. Jadi ototnya pada tegang-tegang. Terus sekarang lo mau kemana? Mau ke tempatnya Pos Salma, yang tukang jahit itu, Mak. Nih mau benerin celananya Bang Juri. Kalau lu bawa semuanya, ntar kalau si Juri bangun, dia mau pakai apa buat narik? Bang Juri tidurnya bakalan lama, Mak. Soalnya otot-ototnya udah kagak tegang. Mak, saya pergi dulu. Pergi sana. Tumben-tumbenan lo pakai minta izin gue. Bukan gitu. Saya mau nitipin kunci kontrakannya Haji Nasir yang kosong. Soalnya ntar sore ada yang mau lihat. Saya takut belum pulang, Mak. Tolongin ya. Boleh. Lu boleh aja nitip ke gue. Tapi pulangnya lu bawa oleh-oleh buat gue. Gado-gado. Ampun, Mak. Saya kan cuma nitip kunci doang. Lagian saya pergi sebentaran kok. Iyalah, boleh aja. Lu kan udah nitip sama gue nih, kagak bisa dibatalin. Lu mau pergi lama kek, nggak apa-apa.
Tapi pulangnya, selain gado-gado, lu mesti bawa ayam goreng. Waduh, nggak jadi deh, Mak. Udah. Nggak bisa. Kalau dibatalin, ada resikonya. Nih kunci, gua buang ke WC. Waktu lu nyari nih kunci, sekalian deh, lu kuras tuh septic tank gue. Mak, Onek kemana, Mak? Pergi. Kagak narik lu. Ya bentar lagi, Mak. Kagak ada makanan. Makanya lu narik deh, biar dapat duit terus beli makanan. Yuri minta atuh deh, Mak. Biar ada tenaga buat narik. Boleh, boleh. Hah? Boleh. Makasih, Mak ya. Tumben mertua baik. Nah, nih. Lu goreng dah. Mak, lihat celana Juli nggak, Mak? Tuh kan dasar bloon. Gue juga udah bilang dia pasti nanyain celananya. Dia kagak mau denger omongan gue sih. Iya, Mak. Kagak mantu, kagak anak, bikin pusing kepala gue aja. Iya, Mak. Jadi celana Juli mana, Mak? Lu ngerti apa kagak sih? Enggak, Mak. Celana lu sama si Oneng lagi dibawa ke si Salma buat dibenerin. Yang coklat apa yang hitam, Mak? Dua-duanya. Waduh. Yang on gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Juri, kebenaran abang datang. Ke sini saya ukur dulu dah. Buat apaan sih? Buat bikin celana baru. Hah? Kan tadi Po Oning sudah pesen. Oh, ya udah. Ukuran saya kan pos sama simpen. Iya, tapi kan setiap saya ngukur kan perut abang kan tambah membengkak seperti utang negara aja kok. Yang bener kok. Masa perut saya tambah buncit sih? Bukan perut abang yang buncit, Hah? tapi perut abang buncit nimbangin pantat abang yang melebar tuh. Sama. Maaf ya bang ya. Iya, iya. Agak maju dikit bang. Ya. Oh, nah, borok-borok cukup, meteran aja kagak nyampe nih. Masa perut saya tambah gede sih? Ngapain bang? Iya, iya. Udah jangan ke atasan, Pok. Bisa berapa? 72. Iya, iya. Maaf bang ya. Iya. Pok, salah kali ukurannya. Udah benar tuh bang. Ukur lagi deh. Ya, maaf dulu bang ya. Iya, iya. Perasaan sih udah benar itu. Coba lagi. Tadi 75. Kok sekarang 80? Nambah 5 cm ya, Pok. Pok, celana saya yang coklat udah dibenerin belum? Oh, celana abang yang coklat itu sudah tipis, tidak bisa diselamatkan lagi. Terus dikemanain? Tadi Po Oneng nyuruh saya keluakin aja katanya. Diluain? Aduh. Neng. Bang, nih udah dibenerin bang, udah bisa dipakai. Dijamin kagak bakalan robek lagi. Soalnya Oneng minta ame Po Salma dijahitnya pakai benang kasur. Lu kenapa sih?
celana gue yang coklat lu kasih tukang loa? Abang, celana yang coklat itu kagak bisa dibenerin lagi. Yang bisa dibenerin ini. Yang coklat itu kata pos Salmahnya udah kagak bisa dimelarin. Makanya Oneng mesenin abang celana baru. Udah coba nyanyi dulu deh. Ah, bulah. Gue mau yang baru. Gue mau yang coklat. Kenapa laki lu? Oneng dimarahin Bang Juri gara-gara mau bikinin celana baru. Untung lo, udah gua kasih anak gua yang cakep. Dia malah lebih cinta sama celana bututnya. Bukannya saya nggak berani, tapi saya bingung naruhnya. Maaf, tapi sesuai dengan perintah emak, sampahnya udah saya kumpulin semua. Maaf, selanjutnya gimana, Mak? Maaf, dan ini uang iurannya udah saya pungut dari warga. Maaf, Mak, semua warga pada senang karena emak bisa nyelesain masalah sampah kita dengan harga iuran yang lama. Maaf, Mak, bukannya saya cerewet, bukannya saya bingung, tapi apa Mak udah punya tempat buat ngebuangnya? Tenang aja. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nih, Mak, gado-gadonya. Bener kan? Saya pergi cuma sebentar. Sini, ntar gue. Nah, nih buat lo. Saya kan cuma beliin gado-gado buat Mak 3.000 perak. Masa dikasih duit 50.000? Itu joinan kita berdua. Join? Join apaan, Mak? Iya deh, Mak, iya, Mak. Cuman saya mesti ngapain? Lu jadi rekanan pasif, jadi lu kagak perlu ngapa-ngapain. Itu namanya silent partner. Gua yang kerja, lu yang tinggal nerima duitnya aja. Itu namanya capital gain. Ngapain, Pak? Tong. Lu lihat celana warna coklat nggak? Celana gue? Enggak tuh, Pak. Tapi kalau ban bajai bekas yang masih bagus ada nih, Pak. Bapak supir bajai kan? Iya. Mau beli nggak, Pak? Coba gue lihat. Nih, Masih bagus nggak? masih. Lu mau jual berapa? Goceng, Pak. Bentar. Nih. Nah, gua tambahin lu jadi 10.000 buat lu makan. Ya, makasih ya, Pak. Iya. Lumayan juga nih. Waduh. Gua beli ban bajai gua sendiri. Kerja aku bocah. Hei!
Permisi. Permisi. Iya. Bu, apa betul ini rumahnya Pak Bajuri? Iya bener. Cuman Bang Jurinya lagi pergi narik. Saya istrinya. Masuk dulu deh, masuk dulu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya kemari sebenarnya mau membantu keluarga Pak Bajuri. Ngebantu apaan? Saya membantu Pak Bajuri untuk menghemat uang. Lah, ini bajanya ada. Kok orangnya kagak ada ya? Emangnya bajainya bisa jalan sendiri, Bu? Mungkin kayak itu, Pak. Kayak mobil yang model baru tuh yang bisa jalan sendiri. Berarti Bang Juri datengin ntar nyusul. Duduk dulu deh, Pak. Iya. Silakan. Iya. Tunggu aja bentar ya. Iya. Paling bentar lagi juga Bang Juri datang. Iya. Bentar ya, Pak. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Abang ngapain sih lewat belakang? No, di depan ada tamu. Jangan berisik, tadi denger. Abang takut ya? Orang itu namanya Pak Joni. Orangnya baik kok. Dia bisa ngebantu kita, Bang. Ngomong apa sih lu? Iya, orang dia bilang dia bisa ngebantu kita buat ngehemat biaya. Udah, lu bilangin aja gue nggak ada. Gimana caranya? Kan bajai abang ada di depan. Diminum ya, Pak? Iya. Pak, Bang Jurinya kagak ada. Bajanya sih emang ada, tapi Bang Jurinya belum pulang. Pulangnya masih lama, Bu? Masih, Pak. Waduh. Kira-kira kapan pulangnya, Bu? Kata Bang Juri barusan pulangnya besok. Itu, Pak, bajanya lagi cari angin kali. Udah kagak bener nih. Bang Ucup. Iya. Bang Ucup, nih kenalin teman Ani yang tadi Ani ceritain tadi. Oh, iya. Namanya Sofi. Nah, kita berdua mau lihat kontrakan yang tadi, Bang. Oh, iya. Kayaknya sih gue cocok juga nih. Apalagi menurut cerita lo, tetangga kita ganteng. Saya? Bukan, tapi yang itu tuh, Bang. Tapi Bang Ucup juga orangnya baik kok. Ya. Ayo deh, saya bukain dulu pintunya, ya. Bentar ya. Loh, kok dia tutup lagi, Pak? Saya bersihin dulu ya ruangannya. Gimana sih ini? Kita sudah bersih. Tadi pagi sih gue lihat ruangannya udah bersih. Emang mau ngebersihin apa lagi, Bang Ucup? Maksud saya, ruangannya saya mau kasih pengharum ruangan dulu, biar kalian nggak terganggu sama bau apek gitu. Emang sih ada yang agak sedikit bau. Cuma saya kira Bang Ucup yang belum mandi. Kita tunggu di warung aja ya nih. Kalian ada seganteng. Yaudah Bang Ucup, ke situ dulu ya. Silahkan. Mak, gimana sih?
saya bisa diomelin sama Haji Nasir. Bisa-bisa saya diusir. Masa sampah ditaruh di kontrakannya Haji Nasir? Lu kan udah tekan kontrak. Mak, saya nggak ngerasa udah tanda tangan kontrak. Cuk, yang penting bukan soal tanda tangan lu. Lu kan udah terima duit. Tapi mak, sampahnya mesti dipindahin. Ada yang mau ngeliat kontrakan. Sekarang gue mau tanya ya. Yang pegang kunci itu kontrakan siapa ya? Saya, mak. Yang tanggung jawab terhadap kontrakan siapa ya? Ya saya juga, mak. Berarti itu kontrakan berikut isinya itu udah menjadi tanggung jawab lu. Ada apaan, Cuk? Inti mau ngasih duit. Lu tolongin gue sekarang juga ya. Ini duit lu pegang. Lu mau pakai buat apa terserah lu. Lu abisin juga nggak apa-apa. Ye. Pikirannya cuma dia, Cuk, ente kayak gini, Cuk. Kalau ente nggak kesambet, ente udah gila. Udah, lu sebanyak ngomong. Pokoknya lu bawa tuh cewek-cewek jalan-jalan yang jauh dari sini. Lama juga nggak apa-apa. Ye. Sering-sering gila ya. Iya, mari. Kok Leha? Kok? Kok si Ani sama temennya malah jalan sama saya, Cuk? Oh, iya Pak Haji. Emang aneh yang nyuruh Pak Haji. Biar mereka jalan-jalan aja dulu berdua. Emangnya kenapa, Cok? Begini nih Pak Haji. Ternyata di kontrakannya Pak Haji ini ada tikus. Nah, kalau mereka tahu kan, mereka bisa-bisa nggak jadi ngontrak di sini. Peter juga lah, Cok. Begitu dong. Sekali-sekali pakai otak lo. Ayo deh, kita tangkap. Oh, jangan Pak Haji. Biar saya aja. Haji kan percaya sama saya. Biar saya ngerjain. Lagian, ntar tuh tikus masuk ke sarung gimana? Ayo. Iya, Cok. Udah, lu beresin deh. Yang penting gue tahu rapi. Dan cewek itu jadi ngontrak. Iya, ntar gue balik lagi ya. Iya. Duit banget ya. Kalau 3 angka berapa? 3 angka 4,5. Bang, kok kantong sampah dimasukin semua? Enggak kok Mil, justru Bang Ucup mau buang, cuman kan nggak bisa sekaligus. Sebentar ya. Ya udah cepetan, kan kita janji mau jalan. Oh, iya deh. Mila duduk dulu deh. Sebentar ya, masih ada 10 lagi. Sebentar juga kelar. Cepetan. Kelar kan? Iya bang, tapi baunya masih ada. Cok,
Pak Haji Nasir. Gimana, Cok? Oh, tikusnya udah saya temuin kok. Iya. Kayaknya baunya aneh, Cok. Ya, paling-paling si Said ngerendam cucian bajunya berhari-hari, Pak Haji. Kenapa sih, Said? Ada apaan, Pak Haji? Namanya pakai disebut-sebut. Keterlaluan lo, Ed. Masa ngerendam baju, baunya sampai begini? Gue ada yang perlu diomongin, tapi di luar aja. Ada apaan ya? Mbak Ani, gimana? Tapi dulu sih cocok-cocok aja ya. Syukur. Tapi yang kita khawatirin tetangga kita nanti. Yang mana nih? Si Ucup apa si Said? Dua-duanya. Tuh, lihat aja Pak Haji. Lo kalau gila jangan tanggung-tanggung ya. Jadi begitu ya? Pantesan saya nggak pernah dibayar. Ternyata lu sekongkol sama Pak RT. Mau jadi tukang sampah baru? Ngomong. Situ udah ngerugin warga. Masa naikin harga iuran sampah seenaknya aja? Wah, bukan salah saya. Kan saya semua udah bayar TPS-nya. Masalahnya mereka yang minta kenaikan. Tapi kan bulan kemarin udah naik 10%. Bulan kemarinnya lagi 20%. Kalau begini terus, saya bisa jualan kolor cuman buat buang sampah. Banyak juga ya iuran di sini. Tapi kok saya nggak dapat. Berarti Pak RT nyunat iuran sampah ya? Pak RT. Maaf Pak RT, bukannya saya mau sembarangan. Maaf, tapi buang sampahnya di sini ya. Bang, gimana Bang? Ya begitu dah, Neng. Ternyata, Neng, yang namanya si Joni itu tukang tipu. Emang begitu deh cara nyari duitnya. Nabrakin motor ke orang. Bukan tuh Bang. Maksud Oneng gimana? Celana abang yang coklat udah ketemu belum? Lu gimana sih? Malah nanyain celana, bukan khawatirin gue. Habis abang kayaknya sayang banget, demen banget sama itu celana. Sampai Oneng dimarahin tadi siang. Udah, maklumin aja, gue lagi stres. Gue juga udah ikhlasin sama itu celana. Jadi abang udah kagak marah lagi kan sama Oneng? Ya enggak, Neng. Ya cuman sayang aja, duit 100.000 jadi hilang. Habis Oneng kirain abang lebih sayang sama itu celana daripada sama Oneng. Terus soal duit 100.000, abang harusnya ngomong dari tadi. Untung Oneng taruhin, Oneng ambil duluan nih Bang. Masya Allah, yang bener aja sih lu, Neng. Gue nyariin tuh duit, carian. Gimana sih lo? Habis abang kagak ngomong, abang kerjanya marah doang. Kalau abang ngomong kan Oneng pasti udah ngasih tahu dari tadi. Coba lo kasih tahu dari tadi, gue gak bakalan marah.